Sekarang udah jam 10-an pagi dan gue belum nyalain internet. Hari ini gue mau menantang diri gue sendiri, gak nyalain internet sama sekali dalam 24 jam. Jadi gue gak akan terekspos sama internet, sama dunia sosial media, sama hiburan apapun yang butuh internet selama 24 jam. Apakah gue bisa melalui hari gue yang 24 jam ini tanpa internet sama sekali? Maksud gue ini bukan pura-pura, gue pura-pura gitu kayak ntar gue edit aja nih video, gue cut bagian yang gue nyalain internet. Nggak bakalan kayak gitu. Karena ini tantangan buat gue nganggepnya tuh gue pengen ngeliat versi gue sendiri tanpa internet selama 24 jam. Karena kalau misalnya gue bohong, ada bagian yang gue cut gitu ya dari video yang dimana gue nyalain internet, berarti itu sebenarnya bukan versi gue tanpa internet dong, itu tetap versi gue dengan internet. Karena sebenarnya gue penasaran aja sih, gue penasaran apa yang bakal gue lakuin gitu ya ketika internet tuh nggak ada, ketika gue balik ke zaman pra internet. Gue pengen ngeliat gue mau ngapain hari ini. Gue gak tau nih apakah gue bisa survive mungkin gue bisa gitu. Kemarin sebenarnya gue rada-rada cheating dikit karena gue nge-stok makanan, jadi gue bisa masak-masak aja. Gue lebih nervousnya itu kalau gue tiba-tiba kayak gue sakau terus gue nyalain tuh internet one click away gitu loh. Gampang banget, nggak nyampe 1 detik gue bisa nyalain internet. Karena internet menurut gue adalah addiction. Zaman sekarang tuh udah kayak kebutuhan dasar manusia, ngerti gak sih? Kebutuhan dasar manusia tuh bukan 3 lagi, 4. Makan, rumah, baju, keempatnya internet. Jadi gue kayak lebih nervous itunya sih, lebih nervous kayak apakah gue akan sakau gitu, apakah gue akan nyerah di tengah jalan. Dan akhirnya gue udah nyalain internet aja 5 menit doang gitu. Gue tuh anaknya bukan anak sosmed banget karena gue males scrolling sebenarnya. Gue tuh males terpapar kebanyakan informasi. Gue tuh kayak orang tolol aja kalau gue sehari tuh banyak scrolling sosial media. Habis itu gue kayak hampa gitu loh rasanya. Gue tuh sebenarnya pada dasarnya nggak demen video-video pendek kayak TikTok, Reels gitu. Gue sebenarnya dasarnya gue nggak suka. Saking gue nggak sukanya, itu aplikasi tuh gue delete terus. Gue cuman punya aplikasinya buat ngepost. Instagram tuh gue punya nih ya. Gue tunjukin HP gue nggak ada Instagram. Gue cuman install Instagram kalau gue mau ngepost. Misalnya gue ngepost Instagram story 24 jam, ya udah gue punya Instagram 24 jam, habis itu gue delete. Tapi kalau misalnya gue nggak ada post apa-apa, gue delete karena gue nggak suka scrolling. Gue bukan benci teman-teman gue ya. Sebenarnya gue pengen ngeliat update teman-teman gue banget, tapi cara main Instagram gak kayak gitu sekarang. Mereka tuh lebih ke content sharing fokusnya. Jadi gue kayak nggak kuat banget, kayak ampun ini kebanyakan informasi. Gue kayak terlalu penuh otak gue karena udah bukan sosmed lagi si Instagram ini. Gue ngetik Instagram dan gak ada app-nya. Gue lagi gak ngepost sesuatu gitu, gak ngepost apapun. Jadi gue delete. Lebih untuk kesehatan pola pikir gue yang gak berantakan. Kalau informasi yang kebanyakan dalam satu hari tuh tiba-tiba kayak cara gue berpikir tuh kayak hancur aja gitu loh. Maksudnya gue anaknya jadi gak kritis. Jadi kayak gue telan-telan aja gitu berita nih. Semua berita gue telan aja kayak iya bener. Misalnya lo dapet berita atau informasi, seharusnya yang bener tuh lo olah dulu gitu tuh informasi bener atau enggaknya, valid atau enggak validnya. Tapi semenjak sosmed yang video-video pendek, kayak otak gue telan-telan aja gitu. Iya bener kali ini fakta, padahal bisa jadi enggak, hoax bisa jadi. Paling gue tuh dengerin musik, terus gue baca novel, nonton Netflix, gue nonton TV series, gue nonton film. Ya udah itu aja kerjaan gue sama ngedit vlog. Nggak ada gue scrolling kayak gitu yang dalam jangka waktu yang panjang lama gitu, nggak ada. Maksudnya untuk nggak buka sosial media dalam sehari itu menurut gue nggak terlalu menantang sama sekali. Yang jadi tantangannya adalah musik atau nggak kayak film gitu. At least gue bisa nyalain Netflix tanpa internet. Tapi kemarin gue nemuin solusinya. Gue kemarin menemukan solusinya gimana caranya gue nggak perlu internet untuk dengerin musik ataupun nonton film. Jadi kemarin gue mikir, gue kan punya radio. Gue punya radio digital. Nih, ini adalah radio digital kesukaan gue, dimana lu kagak butuh internet untuk dengerin musik. Ini gak butuh internet, hanya butuh listrik. Tapi kan sekarang videonya, temanya adalah tanpa internet, bukan tanpa listrik. Kok tanpa listrik kayak gue mati sih. Kayak gak bisa sih gue tanpa listrik. This is my bestie, one of my besties. Hey bestie. Saking kemarin gue takut banget. Kemarin tuh gue takut banget gitu gak? Gue kayak mungkin over prepare. Jadi gue beli kayak banyak. Gue beli banyak banget snack, makanan. Gue takut kayak hari ini gue kelaparan. Ini adalah fenomena manusia modern yang disuruh survive tanpa internet. Mungkin di kepala gue kemarin kayak, lu gak bakalan survive tanpa internet. Jadi kemarin gue tuh takut banget. Jadinya over prepare, kebanyakan ngestok makanan. Gue beli ini, lu bayangin. Gue sampai beli milk tea, tau gak? Kalau besok gue pengen snacking terus gue gak bisa pesen GrabFood atau pesen makanan online gimana gitu. Udah deh gue beli sekarang aja. Gue mikirnya kemarin kayak gitu. Ini gue sampai beli milk tea. Dan gue sampai beli buah-buah, gue beli donat tuh, bayangin ngapain gue beli donat gitu loh.
Gue baru selesai pup. Yang biasanya gue bawa HP, gue scrolling gitu ya. Pas gue lagi pup, gue bawa novel gue. Jadi gue tadi sempet baca 2-3 halaman. 2-3 halaman ambien gue. Sorry benar, gue baca 3 halaman ya. Jadi bukan 3 lembar. Gue baca 3 halaman tadi kira-kira selama gue tadi pup. Jadi lumayan loh. Gue tadi nggak ngambil HP gue ya. Gue tidak memilih HP gue untuk scrolling karena sebenarnya ya gimana cara scrolling kalau nggak ada internet gitu kan. Gimana cara gue berak sambil main HP kalau nggak ada internetnya. Gue sering juga sih pup, ya udah gue sambil baca novel. Kalau misalnya itu novel seru banget, nggak sabar sama ceritanya, gue nggak main HP sambil berak. Main HP sambil berak, kebalik, berak sambil main HP. Gue nggak berak sambil main HP, gue pasti berak sambil baca novel. Kalau gue nggak sabaran sama ceritanya, lumayan. Maksudnya kayak tadi tuh pupnya itu tadi gue kayak lumayan menikmati karena sambil ngeluarin racun-racun itu gue ya kepala gue ada di mana gitu. Gue nggak terlalu fokus sama racun-racun yang lagi dikeluarin. Sebenarnya nggak sehat sih kayak gitu. Sebenarnya lo harus fokus sama badan lo ketika lo lagi mengeluarkan racun. Lo harus fokus karena siapa tahu dia butuh bantuan lo untuk ngeluarin racun. Kayak ngeden maksudnya. Oke, jadi gue mau ngedit vlog dulu. Gue mau ngedit bentar, oke? Ini laptop bakal gue disconnect ya. Gue bakal mutusin internet yang ada di laptop gue karena kalau gue nyalain otomatis langsung nyambung ke wifi. Ini gue mau matiin wifi-nya. Jadi nggak terhubung sama wifi, oke? Kalau misalnya gue di balik layar tiba-tiba nyalain wifi kan bisa juga kan. Tapi ya itu balik lagi ke prinsip awal yang udah gue bilang ya. Kalau misalnya gue sampai nyalain internet berarti tandanya gue enggak sepenuhnya ngelihat diri gue tanpa internet. Jadi cheating, curang. Gue mau melihat versi gue tanpa internet tuh kayak gimana sih, apa yang akan gue lakukan. Dan gue akan berkomitmen gue nggak akan nyalain wifi di sini. Karena gini, tiap gue ngedit vlog, tiap gue ngedit video, gue nggak butuh internet karena udah ada softwarenya. Gue pesen gado-gado, tapi gado-gadonya goreng tanpa wifi. Apartemen gue tuh lagi kena musim lalat buah. Oh my god, mengganggu banget. Jadi gini, gue misalnya naruh kopi di meja, cuman 5 menit aja gitu. Tiba-tiba dia udah ada di kopinya gitu, udah lagi tergenang di kopi. Itu mungkin kasus-kasus yang masih oke. Tapi ada kasus-kasus di mana gue masukin kopi gue ke dalam tumbler. Tumblernya ada tutupnya kan. Gue tutup, terus gue minum gitu, nyeruput pakai sedotan. Gue seruput. Pas gue lagi nyeruput, kopinya udah habis di mulut gue. Kok tiba-tiba kayak ada, kenapa ada kayak teksturnya nih kopi. Terus gue lepeh gitu, gue lihat itu lalat buah. Mau gue kunyah. Bayangin lu seinvasif itu, ngerti, mengganggu hidup manusia. Masalah tuh dia mengganggu banget, mengganggu mental gue. Gue abis di situ gue teriak. Gue kira itu adalah gumpalan dari susu oat milk gitu ya. Pas gue keluarin itu bukan gumpalan susu oat milk. Kayak anatomi lalat buah. Ada kaki-kaki kecil, ada sayap. Gue mengutuk semua spesies lalat buah. Spesies lalat sih pokoknya. Ganggu banget, parasit. Itu kasus yang pertama yang bikin gue trauma banget. Kayak fuck you all man. Terus kasus yang kedua yang bikin gue trauma, tiap gue buka snack, pokoknya tiap gue ada makanan deh, sesuatu yang manis, karena dia suka sesuatu yang manis. Si lalat bangke ini, dia demen yang manis-manis. Lagi mau nonton Netflix gitu, gue mau nonton sambil makan snack, sambil ngemil. Terus ini si bangsat ini terbang masuk ke lubang hidung gue. Oh my god, dia terbang masuk ke lubang hidung gue sampai, ngerti gak sih, sampai bunyinya tuh yang ganggu banget. Nying, kayak nyamuk bunyinya, terus masuk ke hidung. Gue langsung kayak, ih gila. Semenjak itu ya gue langsung beli perangkap lalat buah. Spesies ini paling bangsat sih menurut gue, karena mereka bukan predator, ngerti gak sih, mereka parasit yang ganggu banget. Gue hampir mau nyalain internet, tau gak sih? Gue hampir. Cuman tinggal ngeklik, tau gak sih? Tinggal mencet tombol doang gue. Gue hampir mencet tombol aktifin wifi karena gue gatel, gue pengen ngeliat YouTube gue. Coba tahu ada yang ngomen gitu kan, ada yang komen, ada yang like. Sebenarnya seringnya juga nggak ada yang komen sama like YouTube gue gitu. YouTube gue sepi-sepi aja. Tapi gue pengen lihat udah berapa like yang gue dapet. Gue gatal banget pengen lihat udah berapa nih likes-nya. Tapi tadi gue menahan diri gitu, kayak udah deh jangan ngelihat. Besok gue lihat besok. Gue hari ini bener-bener gak ngepost apapun di YouTube. Lalu lihat aja ya YouTube gue, kalau ada yang nge-skip 1 hari itu berarti tandanya gue lagi puasa internet. Gatel banget anjir. Mau nunjukin si jebakan lalat buah. Kenapa gue beli ya? Padahal sebenarnya tuh bisa DIY gitu loh. Gue ngeliat caranya gimana bikin jebakan lalat buah karena sebenarnya gampang. Kayak sedotan gitu yang dilumurin sama kayak karamel. Pokoknya sama karamel sama lem. Ini udah ada beberapa lalat buah yang ketangkep, dapet 3 tuh lalat buah. Karena ini lengket parah.
Buat kita nggak lengket banget, tapi buat mereka lengket parah. Mampus lo, mampus. Ini baru kali ini gue benci banget sama binatang ya. Sumpah gue benci banget sama, ini mereka bukan binatang sih, parasit. Kalau misalnya mereka diem aja sih oke lah, gue akan ngasih mereka makan gitu kalau mereka nggak ganggu. Ini mereka ganggu parah. Jangan ganggu hidup gue kalau nggak mau diganggu balik. Oke, jadi hari ini gue mau membuat jebakan lalat buah. Tuh lalat bener-bener gak tahu diri, sumpah gak tahu diri. Mereka tuh gak takut mati gitu loh. Bener-bener masuk ke lubang hidung gue tuh berarti tandanya dia gak takut mati. Berarti tandanya kalau dia gak takut mati dan dia terus ngeganggu gue, berarti ini tandanya perang. Gue udah menghindar, gue udah berusaha ngebuka balkon gue gitu supaya lu pergi dari rumah gue. Bukannya mereka pergi keluar, mereka ngajak temen ya yang di luar buat masuk ke dalam. Kan bangsat. Jadi ini tanda perang ya. Ini gue nggak mau masak ya, ini gue mau bikin racun. Cuka apel, gula, sama sabun cipiring. Jadi gue akan menggunakan 2 cup ini buat masukin cairan jebakannya. Dan ini ntar akan gue taruh di sudut-sudut ruangan. Masih airplane mode ya. DIY cara buat jebakan lalat. Oh ya, by the way ini screen record ya. Ini galeri gue tuh. Membunuh lalat aja bermodal gitu kan. Baunya mantap. Gue aja suka sama baunya, apalagi lalat. Suka. Lu masukin ke dalam 2 cup. Habis itu masukin gula. Udah gue tambahin air, sekarang gue tambahin sabun cuci tangan. Gue lagi membuat ramuan racun. Ini udah jam 1 siang dan gue belum sarapan, gue belum makan. Gue baru minum kopi, jadi gue mau bikin omelet. Gue rencana mau keluar sih, gue mau makan di luar buat ganjel kalau gue kelaparan gitu. Gue udah kayak keroncongan perut gue. Gue mau bikin telur dulu. Oke, gue mau bikin omelet baby. Tinggal seiprit. Gak cukup, udah tinggal dikit banget. Cuma dikit banget. Ini sebenarnya karena gue masak telur doang, jadi gue pakai olive oil karena minyaknya nggak banyak. Gue demen banget omelet. Gue demen banget telur rebus atau enggak omelet. Kayak gampang gitu loh bikinnya. Masak omelet itu adalah pilihan orang-orang yang malas masak gitu. Cepet bikinnya. Terus enak. Cara gue mau makan ini sambil dicocol sambal. Saatnya makan. Gue mau keluar. Gue mau jalan kaki. Bismillah guys. Sekarang jam 2:30 siang. Karena gue gak bisa pesan online kan, jadi gue mau cari makan dengan jalan kaki sampai ketemu di jalanan. Karena gue mau jadi anak jalanan hari ini. Gue baru mau memulai petualangan Sherina gue. Oke, jadi ada lapangan padel yang baru mau buka. Oh, masih ada yang main padel ya? Ini baru buka loh. Masih ada ya? Panas. Jujurnya gue merasa aman sih karena ada proyek dan rame orang-orang proyek gitu. Jadi gue merasa in a way aman. Tapi anjir debunya. Buset, debu bangunan. Oh my god, I'm dead. Capek gue. Oke, gue mau nyebrang dulu, oke? Mau nyebrang dulu ya. Anjir dari tadi. Lo tau gak sih orang-orang yang jarang olahraga gitu, terus tiba-tiba dia kayak disuruh jalan sekilo atau enggak berapa ratus meter, terus langsung gatel-gatel pahanya. Tadi paha gue gatel banget, tapi seru sih, adrenalin. Karena tadi gue menerobos proyek gedung, dan itu menurut gue adrenalin. Ini bagus sih sungainya.
Gue takut tiba-tiba ketek gue udah basah, tuh gak sih, ketek gue udah banjir. Gue mau ke tempat ini, gue mau kesana karena gue mau makan, gue lapar. Basah, ketek gue semua basah. Panasnya tuh nggak panas banget, tapi tuh lembab banget. Tadi gue jalan bentar banget, cuma 10 menit, ketek gue banjir. At least rewardnya tuh makanan. Gue mau ngambil napas dulu karena ngos-ngosan, keringetan. Ini jalan kakinya tuh seru gitu loh. Masih airplane mode. Gue udah kelar makan, udah kelar belanja. Saatnya gue jalan kaki balik ke apart. Sepi sih, enak gitu. Itu loh gedung yang debunya banyak banget. Debunya parah sih. Bye. Oke, gila. Kalau gue ngelewatin lubang itu gue langsung tewas sih. Kalau gue masuk lubang itu, kejeblos, tewas gue langsung. Dari kamera nggak kelihatan, tapi gila debunya tebel banget. Gue dari tadi kelilipan, kaki gue gatal, paha gue gatal gara-gara gue nggak pernah olahraga. Terus gue disuruh jalan tadi hampir 2 kilo. Kalau zaman sekarang, bagian yang serem di rumah itu biasanya ketebak. Kalau nggak kamar mandi, gudang. Kalau punya pekarangan, pohon. Tapi lu tahu nggak Jakarta? Zaman dulu, rumah-rumah zaman dulu, biasanya lokasi paling serem dalam rumah itu adalah bagian sumur. Tiap ada sumur biasanya itu yang angker di situ. Kalau udah malam, bagian sumur itu pasti nggak boleh kita datengin. Kalau udah malam tuh Jakarta. Gue juga gitu, rumah gue dulunya ada sumur, Mang. Jebakan lalat buah gue ampuh, mati semua. Tapi nggak tahu kenapa ya, karena nggak ada internet ini seharian, gue ngerasa yang lo lihat di internet itu kan sebenarnya bukan realita ya, dunia maya gitu. Karena gue hari ini nggak terekspos dunia maya, jadinya tuh gue ngerasa kayak lebih nyata aja hidupnya. Pas gue lagi ngerjain sesuatu itu, ya gue ada di situ. Kepala gue tuh bukan ada di berita yang baru gue lihat 5 menit yang lalu. Berita-berita atau enggak video-video, ya video-video receh itulah yang biasa kita lihat kan. Di kepala gue tuh nggak ada video-video receh itu. Jadi kepala gue ya ada di situ, ada di ruangan itu. Kayaknya gue bisa survive lebih dari 1 hari deh tanpa internet. Maksudnya gue bisa ngelakuin ini lagi, tapi ya harus dijeda. Maksudnya dijeda sama hari yang ada internetnya. Rasanya kayak detox. Kalian pernah detox kan? Apapun itu yang di detox gitu. Bisa makanan, bisa puasa tuh. Ketika puasa badan lu itu dipaksa untuk membersihkan badannya sendiri gitu dengan cara makanin sel-sel yang udah mati. Kan kayak gitu kan kalau puasa. Ini gak ada internet, gue bener-bener gak komunikasi ya sama adik gue gak komunikasi sama nyokap gue gak komunikasi sama teman-teman gue yang biasa gue lakuin setiap hari. Dan hari ini gue gak kontak mereka. Gue udah ngasih tahu sih kalau ke adik gue ya, gue off ya besok, bener-bener off, lu gak bisa kontak gue karena gue mau bikin vlog temanya ini, temanya gak di internet. Gue bener-bener cuman ngobrol sama orang-orang yang bisa gue lihat di depan mata gue, which is kayak tadi pas gue jalan di yang proyek gedung lagi dibangun itu, gue lewat kayak ada mobil yang ngalangin gue, terus mandornya atau security-nya ada yang bilang tunggu ya kak, ini mau dipinggirin dulu. Pokoknya ada interaksi sama manusia lain, tapi yang manusianya yang ada di depan mata gue, bukan ada di HP. Maksudnya 1 hari ini tuh rasanya lebih nyata karena gue nggak ada interaksi sama manusia yang ada di dalam HP gue.
pelarian gue tuh bukan hiburan-hiburan dari internet lagi. Gue nyari hiburan-hiburan lain yang bisa gue pegang nih saat ini di ruangan ini. Gue lebih ada di ruangan ini gitu. Kepala gue ada di ruangan ini, pikiran gue ada di ruangan ini. Badan kan udah pasti di sini, tapi kan seringnya kepala kita yang nggak ada di ruangan ini. Tadi tuh kepala gue isinya lebih teratur, lebih ada pagernya gitu. Kayak nggak bisa kemana-mana dia. Gak banyak pikiran lalu lalang yang ditambahin dari informasi yang gue lihat dari internet. Bener-bener masuk ke alam bawah sadar lu gitu, sesuatu yang lu lihat dari internet. Dan masalah-masalah yang harus gue cari solusinya itu ya cuman masalah-masalah yang ada di ruangan itu gitu. Ya udah, masalah gue cuman itu yang ada di depan mata gue, nggak ada masalah-masalah yang ada di sini di kepala gue. Keuntungan sama kerugian dari lu pakai internet itu emang ada. Jadi kalau lo mau pakai internet pasti mungkin lebih anxious, lebih banyak pikiran gitu yang seharusnya sebenarnya nggak perlu lu pikirin, nggak perlu masuk ke dalam kesadaran lu ataupun ke bawah sadaran lu. Apapun yang masuk ke dalam kepala kita tuh ujung-ujungnya akan masuk ke alam bawah sadar kan. Jadi kalau misalnya gue ada di internet tuh gue bacain threads, bacain post-post, gue ngeliat masalah orang lain, gue terpapar atau terekspos banyak masalah-masalah orang lain yang sebenarnya gak perlu gue tahu juga, yang akhirnya gue telan, terus gue masukin tuh, gue kubur di alam bawah sadar gue. Gak perlu gitu sebenarnya, gak perlu gue tahu masalah-masalah nih orang sesering itu gitu ya. Jadi sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, ketemu lagi di tantangan-tantangan lain. Bye, love you.